Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu di video kedua. Saat ini saya akan mencoba kita berdiskusi gitu ya. Bagaimana cara menambahkan atau melengkapi draft usulan kita. Kita klik tanda kaca pembesar. Kemudian di sini ada beberapa submenu ya. Ada tab submenu, di sini ada data dasar. Data dasar tuh yang tadi, kemudian ada mata kuliah. Mata kuliah itu sebaiknya disesuaikan dengan mata kuliah yang dengan dupak terakhir gitu ya. Kemudian ada riwayat pendidikan, ada bidang A, bidang B, C, dan sebagainya. Kita isikan, sepertinya saya mata kuliah juga belum. Oke, ada mata kuliah. Di sini ada menu edit. Nah, kita tambahkan data usulan. Ya, kemudian ini tambah. Nah, detail mata kuliahnya itu, misalkan saya mengajar statistika deskriptif teoritis bener gak? Statistika deskriptif teoritis. Kemudian kita tambah. Nah, ada tambah lagi, misalkan saya juga algoritma pemrograman. Oke, kalau sudah, maka kita bisa klik update mata kuliah. Oke. Nah, setelah berhasil, maka di sini kita bisa menambahkan mengupdate data kuliah. Kemudian kita bisa menambahkan juga riwayat pendidikan. Ini riwayat pendidikannya kita tambahkan. Intinya dia minta kalau kita edit gitu ya. Saya klik edit lagi. Dia hanya menambahkan kapan tanggal lulus. Tanggal lulus itu lihat aja dari ijazah gitu, yudisium gitu. Bidang pendidikan dan sebagainya. Ini saya sudah ada. Kemudian yang belum, oke, kita masuk ke bidang A. Nah, ini bidang A nih. Oke, bidang A, teman-teman semua coba lihat ya, saya bandingkan gitu ya. Misalkan saya bandingkan ke sini, akan saya bandingkan dengan ini. Nah, di sini itu ada tabel 2 yang kalau kita lihat ini sebetulnya tabelnya sama ya. Coba teman-teman lihat, di sini ada unsur yang dinilai, ini ada pendidikan. Nah, ini ada angka kredit, ya ada lama, baru, kemudian tim penilai, tapi pada intinya, pada dasarnya dia meminta, kita gedein dulu, dia meminta ada aksi yang kita berikan. Oke, nah aksi-aksi ini adalah nanti akan muncul suatu pop-up Windows baru, yaitu yang akan berintegrasi lah saya bilang ya, yang akan atau yang sumber bacaannya atau sumber isiannya itu adalah berdasar dari buku PO penilaian angka kredit ini, pedoman operasional penilaian angka kredit. Saya ambil contoh, kalau ini sepertinya saya sudah terpakai gitu ya, dokter belum lulus, jadi belum bisa terpakai gitu. 2 sudah terpakai. Nah, misalkan melaksanakan perkuliahan tutorial, membimbing, menguji, serta bla bla bla, paling banyak 12 SKS per semester. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Nah, sudah dijelaskan bahwa ada melaksanakan perkuliahan dan sebagainya. Kita isi apa sih? Nah, kita ngisinya itu lihat, kita klik kaca pembesar. Nanti di sini akan ada usulan. Ya. Kita klik saja usulan baru. Kan kita baru gitu ya, baru mengusulkan. Nah, bidang A itu pelaksanaan kegiatan, paling banyak 12, adalah uraian kegiatan. Ini field menu ya, kita diskusi field menu ini. Uraian kegiatan itu adalah kita berapa SKS. Ya, kita berapa SKS. Misal, semester ganjil gitu ya. Semester ganjil, uraian kegiatan, perkuliahan atau mengajar ganjil, semester ganjil, tahun akademik misalkan 2019-2020 kemarin berarti kan. Kemudian di sini ada semesternya ganjil, akademik dasar itu adalah yang ini. Ya, akademik dasar. Kemudian tanggalnya kita mulai ganjil itu berarti sekitar bulan September kali ya. September lah, tanggal 2 misalkan. Satuan hasil, nah ini ada satuan hasil. Satuan hasil itu adalah
SKS. Karena kita kan hitungannya kalau berdasarkan dari sini kan SKS. Nih, dia akan menghitung berdasarkan SKS. Nah, beban SKS ini adalah satuan hasil-hasil. Ya, satuannya misalkan kayak kalau kita ini mah kilogram gitu ya, atau banyaknya apa gitu. Nah, di sini fokusnya itu adalah banyaknya SKS gitu ya, untuk dasar penilaian angka kredit. Nah, ini ada satuan SKS ini, kemudian ada jumlah volume kegiatan, ada angka kredit. Nah, ini yang harus kita kita diskusikan gitu. Teman-teman perhatikan semua. Oke. Perhatikan semua, di sini ada pelaksanaan pendidikan. Oke, di pelaksanaan pendidikan itu ada beberapa jafung di sini, dan intinya dia melaksanakan bla 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 setiap semester. Kita hitungannya adalah per semester. Oke, asisten ahli untuk beban mengajar 10 SKS pertama dan 2 SKS berikutnya, beban mengajarnya 10 SKS pertama itu adalah nilainya 0,5. Setengah nilainya. Nah, setengah ini kalau dia maksimalkan semuanya, SKS-nya semuanya ada, dia mengajar 10 SKS, maka maksimal yang ditolerir itu adalah 5 angka kreditnya. Oke, jadi tabel ini mengatakan ada batas maksimal yang diakui, ada angka kredit. Dan batas maksimal ini adalah batas kewajaran gitu ya. Nggak mungkin banyak banget gitu ngajarnya. Nah, 2 SKS berikutnya akan terhitung 0,25 seperempat gitu ya, 0,25. Kalau dimaksimalkan, maka dia akan dikali 2, hasilnya adalah 0,5. Kalau teman-teman lektor juga sama, dia akan bernilai 1 untuk 10 SKS pertama. Kalau 10 SKS dia full, maka dikali 1 hasilnya adalah 10 angka kredit. Oke, kita lihat di halaman berapa ya ini? Halaman 15 ya dari versi PDF. Ini adalah contoh isian dupak tentang surat pernyataan pelaksanaan pendidikan. Teman-teman bisa lihat, ketika ada seseorang mengajar di semester ganjil 12-13, seseorang itu mengajar mata kuliah A dengan 2 SKS, tapi untuk 2 orang tim. Dia hanya dapat, seorang ini, si A ini hanya mendapatkan 1 SKS. Kemudian mengajar MKB 4 SKS, dan timnya 2 orang, berarti tim teaching gitu ya. 4 bagi 2, 2. Total, di Gasal dia mendapatkan 3 SKS. Dia masuknya ke 10 SKS pertama. Jumlah volumenya, jumlah volume kegiatan adalah 3 SKS. Perhatikan teman-teman. Jumlahnya adalah 3 SKS. Angka kreditnya, dia dapatkan 1 dari 10 SKS pertama tersebut. Dan jumlah angka kreditnya adalah 3 kali 1, berarti 3. Oke? Cukup dimengerti? Oke, kita lagi ya. Katakan dia semester genap, mengajar PQRS. Dia ngajar 4 ini sehingga total 14 SKS. Nah, aturannya adalah 10 SKS pertama itu bernilai 1 angka kredit, dan dia mendapatkan full 10 SKS tersebut, kemudian dikalikan 10. Nah, kemudian di sini 4, kemudian kan ada sisa nih. Sisanya sih 4 gitu ya, tapi yang diakui hanya 2 SKS berikutnya yang dikalikan 0,5. 1 gitu ya. Sehingga isiannya itu adalah 14 SKS. Ya, tapi kalau untuk per semester, ini jumlah angka kreditnya adalah 3, volumenya 3, angka kreditnya 3. Oke, teman-teman, sehingga kalau saya di sini adalah tadi, ya, katakan seperti tim yang tadi, volumenya adalah saya dapat 3 SKS. Nah, angka kreditnya itu adalah 3. Ya, keterangannya boleh ditulis ya. Kayak tadi, di sini. Ya, sebetulnya sih udah kelihatan sih karena ini 3 ya. Kali 1 kan, ini 10 angka pertama. Maka dia dapatkan 3. Nah, keterangan bisa teman-teman isi. Keterangan apapun, URL sebetulnya tidak ada ya kalau di mengajar ini. Yang pentingnya itu adalah berkas upload. Nah, scan, tadi saya bilang makanya sekarang itu adalah cekrek upload. Nah, scanan ini bisa kita isikan, kita browse aja setelah sudah di-scan PDF. Sebenarnya tidak harus, sekarang sudah banyak ya beredar scan PDF by Android atau by smartphone. Itu tinggal cekrek, taruh dulu di Google Drive atau taruh di hard disk, kita berkas upload, selesai.
Nah, kalau sudah nanti di save gitu kan. Kalau sudah nanti di save. Oke. Misalkan saya cari dulu ya sebentar teman-teman. Saya cari dulu. Oke, ada nih. Ada di dokumen JAD misalkan surat apa ya? Surat tugas mengajar kali ya. Nah, ini ada banyak banget nih. Surat tugas mengajar ada nggak? Tugas penjemputan berarti SK mengajar. SK ada. Nah, ini SK mengajar. Ada SK mengajar September pas yang kemarin ya, ganjil. Ini saya upload. Kemudian kalau sudah saya save. Ekstensinya jangan lupa 5 MB ya teman-teman. Oh, ini file. Oh, belum diisi ya, 2019. Simpan kredit baru, oke. Ya loading, oke. Angka kredit baru berhasil disimpan. Oke, di sini ada yang barunya adalah tadi 9 SKS. Oh, sorry, berarti di sini kita edit ya, edit. Angka kreditnya harusnya 1 tadi ya, harusnya 1 karena dia langsung nih. Oke, mohon maaf teman-teman. Ini angka kreditnya bernilainya 1 gitu ya. Bernilainya 1. Bernilai 1, kemudian kita ini browse lagi berarti ini teman-teman. Ya inilah September. Kemudian kita save, update. Sehingga nanti jumlahnya adalah 3. Harusnya benar nih. Oke, teman-teman seperti itu. Jadi jumlah kegiatannya tadi 3 SKS, satuan SK. Jadi ada 3 SKS, angka kreditnya karena saya lektor gitu ya. Karena saya adalah lektor, maka dia nilainya adalah 1. Ya nggak apa-apa sambil belajar ya. Yang tadinya saya revisi gitu. Ini angka kreditnya adalah 1 dan jumlah kreditnya itu adalah 3. Nah, kalau ini kan semester ganjil, tambahin lagi aja semester genap. Atau kalau ini 2 tahun belakangan ke belakang berarti nanti ada 18, 19, ganjil, genap, dan sebagainya. Oke, itu teman-teman saya ambil dari bidang A. Ya, sebetulnya ketika bidang A ini ada banyak lagi sih teman-teman ini. Ini kan yang ada yang perkuliahan dan sebagainya gitu ya. Ketika kita balik lagi ke bidang A, kalau tadi kan tambahannya itu untuk yang pengajaran gitu ya. Nah, sedangkan ini coba kita lihat dari sini. Oke, kita lihat dari sini. Nah, tadi kan baru yang pengajaran, bidang A ini. Nah, kemudian nanti ada membimbing seminar. Kemudian misalkan ini ada membimbing skripsi, berapa orang gitu ya, satuannya berarti nanti katakan di skripsi. Di sini kan aturannya adalah skripsi itu kalau lektor itu pembimbing pertama itu adalah dapat 8 lulusan per semester. Nah, makanya nanti di sini isiannya ya volumenya hasilnya ya lulusan gitu ya. Satuan hasilnya jangan SKS lagi, tapi lulusan. Angkanya, volumenya misalkan kita maksimal dapat 8, angka kreditnya adalah 1. Nanti jadi totalnya ada 8. Begitu teman-teman. Oke, silahkan teman-teman semua mengisi draft usulan dari bidang A ini gitu ya. Dari isian-isian bidang A ini. Nanti berikutnya insya Allah saya update untuk bidang B, bidang C, bidang D. Dan sebetulnya sih sama saja gitu ya teman-teman untuk bidang B, C, D. Asalkan teman-teman semua itu membaca dulu dari pedoman operasional penilaian angka kredit ini. Dan semuanya sebetulnya ada di sini gitu ya. Untuk bagaimana kita mengisinya. Dan saran saya ini di print dahulu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.